ada pemandangan yang kontras, yang paradok, bertolak belakang. Kita bersalam salawat di tempat ini dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian, ada pemandangan yang kontras, yang paradok, bertolak belakang ketika pergantian tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi suasananya gegap gempita, suasananya riuh rendah, bahkan seminggu sebelumnya persiapannya sudah ada. Penjual jagung berjejer, penjual trompet berjejer. Ini kalau tahun baru Masehi. Tapi berbeda kalau tahun baru Hijriah. Sepi, sunyi, seolah umat Islam tidak menyadari bahwa dia sedang punya hajat besar, yaitu ganti tahun. Nah ini, makanya kalau ditanya sekarang tahun berapa, mungkin kita nggak tahu juga. Tahun baru Islamnya tahun berapa? Nah, 1000. Ya pokoknya baru-baru pindah. Yaitu argumen politisi. Jadi ini adalah memprihatinkan. Karena apa? Kalender Hijriah itu berkaitan dengan ibadah kita. Ramadan, puasa mesti di bulan Ramadan. Haji mesti di Zulhijjah. Apalagi bulan-bulan haram itu bukan bulan-bulan Masehi, tapi bulan-bulan Hijriah. Bahkan kalau ibu saya tanya mungkin sudah lupa bulan apa saja yang dimuliakan oleh agama Islam. Nah, ini persoalan. Padahal kalau ketemu bulan itu ada amalan-amalan, ada larangan-larangan yang harus kita pahami. Karena berlalu terus padahal bulan yang dimuliakan. Nah, itu. Nah, sebelum membahas itu semuanya, saya akan beritahu, ternyata setelah diteliti, kenapa umat Islam tidak gegap gempita mensyiarkan tahun Hijriah. Pertama, tidak punya konfidensi, tidak punya kepercayaan. Jadi umat Islam nggak pede. Apa yang menyebabkan tidak pede? Apa yang menyebabkan tidak pede? Karena penanggalan tahun yang paling termuda itu adalah Islam. Coba, Islam baru tahun 1445. Nah, Masehi sudah 2023. Cina sudah 2574. Mesopotamia sudah tahun 5000. Yang tertua penanggalan itu katanya suku Maya itu sudah tahun 10.000. Terakhir ditemukan penanggalan Skotlandia lah yang tertua menurut arkeolog, karena sekarang sudah tahun 12.000. Jadi umat Islam itu baru tahun 1000. Jadi dianggap nanti ikut-ikutan, niru-niru, tasyabuh namanya bahasa agamanya. Makanya nggak pede. Dulu Muhammadiyah merayakan dengan gerak jalan, dengan karnaval. Karena ditakut-takuti tasyabuh, niru-niru, ya akhirnya sekarang nggak gegap gempita lagi. Ya akhirnya sunyi lagi. Jadi umat Islam memang kalah beberapa langkah dalam hal ini, dalam peradaban Islam. Yang salah siapa? Kita juga. Jadi kalau nanti kita puasa tanggal 10 Muharram, yang puasa tanggal 10 Muharram itu kan orang Yahudi puasa, orang Kristen puasa, orang Hindu puasa.
orang Buddha puasa. Jadi kalau kita puasa tanggal 10 Muharram itu bukan tasabuh, ikut-ikutan, bukan. Karena itu sudah diperintahkan Nabi jauh-jauh hari. Gitu. Jadi kalau kita merayakan Hijriah dengan karnaval, dengan ceramah, dengan tausiah, dengan perlombaan, itu bukan tasabuh, tetapi itu adalah syiar. Syiarnya Islam itu. Kecuali di Jawa, cuma sayang di Jawa itu ada karnaval malam 1 Muharram, tapi yang diperingati bukan 1 Muharramnya, 1 suronya. Oh, iya. 1 suro itu penanggalan Jawa. Nah, meskipun oleh para wali songo disamakan aja dengan Hijriah, tapi niatnya sudah berbelok. Mestinya 1 Muharram, tapi yang dirayakan 1 suro. Orang karnaval rame-rame pada malam 1 suro, bahkan begadang sampai tengah malam. Itu kalau di Jawa. Nah, ini satu kekalahan kita, karena memang kita dalam penanggalan kalah beberapa langkah. Nanti gara-garanya ketika Umar bin Khattab kirim surat ke Basrah, ke gubernur Basrah, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Jadi di situ ada tanggalnya, ada bulan Sya'ban, tapi tahunnya nggak ada. Loh, ini Sya'ban kapan ini? Sya'ban tahun lalu atau Sya'ban sekarang? Karena kirim surat tuh kadang berbulan-bulan, bertahun baru sampai. Akhirnya bingung karena nggak ada tahun-tahunnya. Karena umat Islam dan masa jahiliyah dulu kalau tahun itu disandarkan pada peristiwa. Contohnya, kapan terjadi? Pada tahun gajah. Nah, berarti pada saat ada peristiwa gajah menyerbu ke Mekah. Tahun apa? Tahun banjir. Hanya disebut peristiwa, tapi nggak ada angka. Itulah makanya Umar mengumpulkan. Jadi ini memang kalau dari segi bahasa memang bid'ah, karena tidak ada di zaman Nabi. Baru muncul di masa Umar, tapi bid'ah yang hasanah. Makanya orang yang mengingkari bid'ah hasanah itu kesulitan dia dalam membangun peradaban. Nah, akhirnya Umar itu musyawarah. Waduh, kita nggak punya tahun ini. Kita harus bikin penanggalan. Kapan kita mulainya? Nah, ada yang mengusulkan lahirnya Rasulullah. 12 Rabiul Awal tahun 1, yaitu lahirnya Rasulullah. Ada yang mengusulkan, oh tidak, wafatnya saja. 12 Rabiul Awal, 12 bulan Rabiul Awal tahun 1. Tahun 1-nya pas wafatnya itu. Nah, ada yang mengusulkan hari di mana Nabi itu dilantik jadi Nabi, usia 40 tahun. Nah, yang keempat mengusulkan kalau nanti lahirnya nanti kita mengkultuskan Nabi. Kalau nanti wafatnya kita meratap terus umat Islam. Nah, kalau nanti diangkat jadi Nabi, wah kenapa mesti harus itu? Supaya punya spirit bagi anak cucu kita, maka diputuskan awal penanggalan umat Islam adalah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu disebut tahun 1. Nah itu. Makanya di masa Umar itu sudah tahun berapa Hijriah itu. Nanti ditetapkan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan sekarang sudah tahun 1445 Hijriah. Kalau Masehi sudah 2000. Jadi kita terlambat memang dalam membuat penanggalan. Itulah makanya Idul Fitri berkelahi, Idul Adha berkelahi, karena penanggalannya pakai ini, pakai itu ya. Mestinya satu. Mestinya satu. Nah, maka dari itu kita berharap kita termasuk syiar-syiar kita. Makanya kita syiarkan Muharram, kita bikin pengajian tadabbur alam di rumah makan pesisir 2. Nah, itu juga syiar. Kalau kenapa pengajiannya di sana? Ya, peringatan Muharram itu aja. Jadi itu syiar. Syiar itu bukan syariat. Kalau syariat nggak boleh. Syariat itu ada ketentuannya. Syarat diterimanya ibadah menurut syariat itu harus beriman, ikhlas, ittiba. Tapi kalau syiar itu kita bisa berkreasi. Bisa berkreasi. Suatu saat mungkin kita mengadakan menyambut tahun baru Muharram di kapal pesiar, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, jadi itu bisa terjadi. Maka dari itu harus ini syiar dengan syariat itu harus dibedakan. Harus dibedakan. Nah, dan yang lebih penting lagi, banyak umat Islam memahami, oh penanggalan waktu 12 bulan itu miliknya Masehi. Bukan.
miliknya orang dunia suku Maya, bukan. Miliknya orang Mesopotamia, bukan. Miliknya orang Skotlandia, bukan. Waktu itu miliknya Allah. Waktu itu miliknya siapa? Allah. Allah. Coba kita buka Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Coba. Quran surah Al-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Nah, surah At-Taubah ayat 36. Coba dibuka. 36, surat ke-9. Coba dibaca artinya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Itu penting. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Nah, jadi sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Jadi 12 bulan itu ketetapan Allah, bukan bikinan manusia. Gitu. Ini yang harus dipahami. Itu ketetapan Allah. Meskipun kita terlambat membuat penanggalan, ya yang salah bukan Allah. Yang salah umat Islam atau Allah? Yang salah umat Islam. Kenapa nggak dari dulu-dulu bikin penanggalan? Nah, nanti ada bingung baru bikin penanggalan. Nah, jadi 12 bulan itu miliknya Allah. Makanya penanggalan apapun itu bulan-bulan jumlahnya 12. Masehi 12, Hijriah 12, Makassar 12, bulan-bulan Bugis 12, bulan-bulan Jawa 12, bulan-bulan Cina 12. Semuanya 12. Bukan berarti penanggalan yang paling tua itu orang Skotlandia, berarti waktu itu yang menemukan Skotlandia. Nah, itu salah. Salah. Itu harus diluruskan supaya umat Islam confident, supaya umat Islam percaya diri. Gitu. Waktu itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa bulan tadi? 12 bulan. Nah, ini. Bukan Albert Einstein. Saya diundang di kampus Trisakti baru-baru ini Zoom. Itu penemu relativitas waktu itu adalah Albert Einstein tahun 1929. Albert Einstein belum lahir, nabinya Muhammad sudah. Dia baru 1929 menemukan. Coba. Relativitas waktu. Al-Quran sudah berbicara relativitas waktu. Coba. Ibu pernah baca nggak Suratul Kahfi? Ya. Pernah membaca kisahnya pemuda itu? Tidur berapa lama? Tidur di dalam gua selama 309 tahun. 309 tahun tidur. Tetapi ketika bangun saling bertanya, berapa lama kita tidur? Kita kayaknya setengah hari. Tidak, kayaknya sehari. Padahal berapa tahun? 309 tahun. Kenapa dikatakan sehari? Inilah berbicara relativitas waktu. Bagi orang yang bahagia, bagi orang yang senang, itu waktu itu terasa singkat. Coba. Pengantin baru itu malam itu terlalu singkat. Nah, ini kalau pengantin baru. Tapi orang yang ditagih utang itu sebulan cepat sekali. Nah, jadi ukuran waktu itu relatif. Jadi relatif itu sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Coba. Ada ayat, satu hari di sisi Allah ka'alfi sanatim mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun. Tetapi di ayat yang lain, malaikat itu kalau turun ke sini. Jadi di sini insya Allah ada malaikat yang sedang turun. Amin. Karena ada taklim. Itu untuk datang ke sini itu dia sudah incar-incar kapan diadakannya. Oh, diadakannya tanggal ini. Jadi sebelum kita datang, malaikatnya sudah start dari rumahnya. Kenapa? Karena malaikat untuk datang ke bumi, atau nanti selesai acara ini dia naik ke langit, itu menurut Quran membutuhkan waktu. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Para malaikat itu dan ruh, malaikat Jibril, kalau dari langit turun ke bumi, dari bumi naik ke langit,
itu waktunya membutuhkan waktu sehari. Jadi untuk menghadiri ini 1 hari kemarin itu sudah start dia, tapi ukurannya malaikat. 1 hari ukurannya malaikat, kalau kita yang menempuh itu membutuhkan waktu khomsina alfasana 50.000 tahun. Nah, coba dibuka di Al-Quran soal Ma'arif ayat 4. 50.000 tahun. Jadi ketika kita mau bikin acara schedule di sini itu sudah ditahu oleh malaikat atau belum sebelumnya? Sudah. Oh, mau ada pengajian di mana? Rumah makan pesisir. Hari apa? Hari Selasa. Jam berapa? Jam 10. Dia sudah start. Al-Ma'arif ayat 4. Sudah start dia untuk datang ke sini. Karena untuk menempuh ke sini butuhkan waktu sehari. Nanti baliknya lagi sehari. Seharinya malaikat itu bagi kita khomsina alfasana 50.000 tahun. Berapa di situ terjemahnya? Coba dibaca. Para malaikat dan Jibril naik atau menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Nah, seharinya dia sehari. Jadi kalau hari ini hari Selasa, kemarin hari Senin malaikat sudah berangkat. Sudah berangkat. Sebelum jam 10 ibu belum datang, dia sudah berkumpul di sini. Mana ini orangnya? Nah, nunggu. Nanti kalau selesai acara, dia balik lagi ke tempatnya. Itu butuh waktu sehari lagi. Dan seharinya dia itu, kalau kita yang melakukan, itu 50.000 tahun. Makanya kenapa taklim itu dianggap suatu peristiwa yang agung, suatu yang mulia. Karena memang acara ini luar biasa di dalam sudut pandang malaikat. Coba. Cuma kita menganggapnya tidak biasa. Nah, tidak luar biasa, kita biasa-biasa. Coba bayangkan kalau ibu dibuka rahasia, diri kita sudah berada di alam barzah. Begitu kita melihat orang bermajlis taklim dari alam barzah, ternyata di situ terlihat setiap langkah satu kebaikan, satu kiri dosanya dihapus, ayahnya disebut-sebut juga oleh Allah. Jadi padahal kita nggak meniatkan mendoakan untuk ayah, tapi disebut oleh Allah, Fulanah binti Fulan malaikat, rahmati dia. Berarti yang dirahmati siapa? Fulanah namanya ibu, binti Fulan, Fulan itu ayah kita. Coba. Makanya diberi reward-rewardnya apa? Orang yang mau hadir di acara majelis ilmu, itu nilainya sama lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunat berturut-turut. Jadi ini besar. Ini besar, bukan perkara ecek-ecek. Cuma dalam pandangan kita yang masih pakai mata ini, yang masih pakai tubuh, maka ini dianggap biasa-biasa. Coba nanti kalau kita sudah meninggalkan tubuh, minuman makanan itu tidak penting. Ternyata yang jauh lebih penting adalah nutrisi rohani kita. Nah, nanti kalau meninggal kita akan sadar, wah Masya Allah, orang baru sadar, rok'atal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu ternyata lebih baik dari dunia dan isinya ini. Baru disadari. Kenapa? Karena kita sudah melihat secara hakikat. Sekarang kita terikat dengan syariat. Syariatnya apa? Karena kita melihat pakai mata kita. Melihat pakai tubuh kita. Kan hakikat manusia itu bukan tubuh. Ya kan? Manusia itu bukan tubuh hakikatnya. Tubuh itu adalah casing. Tubuh itu pembungkus. Tubuh itu adalah kendaraan bagi kita. Nah itu, kendaraan bagi kita. Ya nanti kalau kita tinggalkan dunia, tubuh ini akan tinggal. Nggak ngikut dia, nggak boleh ngikut. Kecuali nanti di akhirat, tubuh dan diri kita itu dipertemukan kembali. Nah, itulah. Makanya kalau kita melihat, dibuka mata kita pakai kacamata rohani, malaikat berhimpun di sini. Seandainya kita bisa berdialog, kapan berangkatnya? Kemarin. Kenapa kemarin? Lah kami itu kalau mau turun dari tempat saya ke tempat ini butuh waktu sehari. Oh sehari, jauh sekali. Jauh sekali, itu dekat sehari. Kalau yang nempuh kamu itu 50.000 tahun. Khomsina alfasana 50.000 tahun. Nah, itu. Jadi oleh karena itu kita bersyukur. Makanya kenapa Allah menciptakan malaikat. Yang malaikat itu setiap hari kerjanya keliling bumi. Jadi Allah menciptakan komunitas malaikat setiap hari keliling bumi. Nah, untuk apa? Untuk mencari majelis ilmu. Ketika majelis ilmu sudah ditemukan, dia memanggil seluruh malaikat yang tidak sedang bertugas. Dipanggil. Untuk apa? Berhimpun di tempat ini. Kenapa kita nggak melihat? Karena kita pakai mata. Coba nanti kalau keluar dari tubuh kita akan melihat ternyata peserta pengajian dengan penyaksi
peserta pengajian dengan penyaksi, lebih banyak yang menyaksikan. Lebih banyak manusianya atau malaikat? Lebih banyak malaikat. Lebih banyak malaikat. Nah, cuma karena ini masih di dunia, ya makanya itu semuanya tidak kelihatan. Ini. Jadi kita kembali bahwa waktu itu adalah ciptaan Allah, bukan orang Mesopotamia, bukan orang Yahudi, bukan orang Masehi, tapi waktu itu adalah ciptaan Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu 12 bulan. Nah, tadi di Quran surat Taubah 36, kapan 12 bulan itu muncul? Kembali ke At-Taubah 36. At-Taubah ayat 36. Kapan 12 bulan itu muncul? Ayatnya di situ memberitahukan. Jadi kalau kita baca Quran, maka kita akan paham. Waktu itu bukan ciptaan manusia, bukan bikinan Albert Einstein, tapi ciptaan Allah. Kapan Allah menciptakan waktu 12 bulan itu? Apa ayatnya, terjemahnya, sambungannya? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah 12 bulan. Kapan muncul itu? Nah, itu dalam ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum langit itu ada, sebelum bumi ini ada, waktu itu tidak ada. Paham ini, Bu, ya? Jadi waktu itu ciptaan, meskipun waktu itu sombongnya minta ampun. Waktu itu angkuhnya luar biasa, egoisnya luar biasa. Bagaimana tidak egois? Kita sementara mandi jalan, tidur jalan. Nggak melihat kita ini syukur atau kufur, jalan aja pokoknya. Kita ini santai-santai jalan. Jadi waktu itu luar biasa perkasanya. Waktu itu egois. Makanya dalam pepatah Arab, waktu itu diibaratkan kasaifi, pedang. Kalau kita tidak gunakan, kita akan dipenggal. Coba ibu santai-santai di rumah nonton TV, tiba-tiba 2 jam habis. Loh kok sore, loh kok sudah SMP, loh kok sudah tua, loh kok sudah pensiun, loh kok sudah... Begitulah, tahu-tahu kita. Jadi waktu itu dengan egoisnya dia berjalan tanpa kompromi. Mau kita soleh apa salah, mau syukur atau kufur, mau taat atau maksiat, mau beriman atau beriman, jalan terus waktu pokoknya. Nah, itu. Itulah makanya Allah bersumpah atas nama waktu. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Tapi nggak usah takut. Kenapa nggak takut? Saya sudah punya ilmu. Meskipun engkau sombong wahai waktu, meskipun engkau egois, kamu itu makhluk sama dengan saya. Sama-sama makhluk. Kenapa sama-sama makhluk? Karena sebelumnya waktu itu pernah tidak ada. Waktu itu pernah tidak ada. Kapan waktu tidak ada? Langitnya belum ada, buminya belum ada, waktu belum ada. Nah, ini. Jadi belum ada. Yang ada siapa saat itu? Yang ada saat itu hanya Allah sendirian. Makanya dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, sifat 20 Allah yang pertama wujud. Allah itu wujud, Allah itu ada. Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Allah itu huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zohir. Zohir itu nampak, kelihatan. Dulu tuh nampak Allah itu kelihatan. Terus begitu diciptakan alam semesta, wal batinu, akhirnya tersembunyi. Nah sekarang tersembunyi. Tapi suatu saat kita insya Allah jika diizinkan Allah, itu Allah menjadi tujuan kita. Makanya tujuan ibadah itu bukan surga. Surga itu adalah tempat akhir. Tujuan ibadah, tujuan hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dibedakan tujuan dengan tempat akhir. Tempat akhir surga, tujuan ibadah apa? Allah. Tujuan ibadah Allah. Gitu. Jadi harus dibedakan. Wah, saya beribadah supaya masuk surga, itu tingkatannya rendah. Nah, tujuan hidup kita adalah Allah, tempat akhir kita adalah surga. Jadi ketika Allah sendirian, lalu Allah berkenan menciptakan makhluk semesta alam. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu berawal dari hembusan pertama Allah. Jadi Allah itu menghembus, muncullah makhluk pertama. Makhluk pertama setelah Allah berhembus itu namanya adalah Ahmad. Itulah pangkatnya Nur Muhammad, namanya Ahmad. Allah yang Ahad
berhembus, muncul Ahmad. Lalu meledaklah. Nah, makanya muncul teori Big Bang. Teori Big Bang itu kapan munculnya? Kan tahun 1900-an sekian teori Big Bang itu, bahwa alam semesta ini ada, itu awalnya dari ledakan besar. Sebelum teori Big Bang itu muncul, Islam itu sudah berbicara tentang itu. Alam semesta itu diciptakan dari hembusan pertama. Begitu Allah berhembus, muncul makhluk. Makhluk pertama yang di hembusan Allah ini namanya Ahmad, disebut Nur Muhammad. Lalu terpercik menjadi seluruh nabi, alam semesta, dan lain sebagainya. Maka diciptakanlah langit. Nanti prosesnya, detailnya kita terangkan di waktu yang lain. Muncullah bumi. Nah, bumi yang kita tinggal itu seperti piring ini. Seperti piring. Begitu sudah prosesnya, langit dan bumi itu prosesnya diciptakan oleh Allah berapa lama? Nah, menurut Al-Quran dalam waktu 6 masa. 6 masa artinya 6 hari. 6 hari berarti kalau menurut pandangan Allah 6.000 tahun. 6.000 tahun. Jadi jangan dibayangkan kun fayakun. Loh, katanya Allah itu kalau kun fayakun langsung sekejap mata jadi. Kenapa kalau langit dan bumi butuh waktu sampai 6 hari atau 6 masa atau 6.000 tahun? Jawabannya, itu mengajarkan kepada kita agar tidak tergesa-gesa dalam banyak hal. Masak jangan tergesa-gesa, mandi jangan tergesa-gesa, di jalan jangan tergesa-gesa, makan jangan tergesa-gesa. Apalagi sholat jangan tergesa-gesa, mati jangan tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa itu matinya tergesa-gesa juga. Makanya jangan tergesa-gesa. Allah menciptakan langit dan bumi aja butuh waktu 6.000 tahun ukuran kita. 6 masa, 6 hari. Berarti kalau 6 hari ada 1 hari yang nganggur. Ya, ada 1 hari yang nganggur. Yang nganggur hari apa? Hari Sabtu. Kan hari pertama itu hitung-hitungannya apa? Pertama wahid. Wahid, ahad. Ahad itu 1. Isnin. Isnin itu 2. Senin. Talata, 3. Selasa. Arba, Rabu. Khamis, khomsun, khomsin. Nah, itu 5. Jumat, nah itu 6. Jadi maka dari itu Sabtu itu hari yang dimana istirahat. Makanya orang Yahudi itu hari Sabtu nggak boleh beraktivitas. Nah, nggak boleh, kecuali rumah sakit, keamanan. Selain itu nggak boleh mau bertani, berdagang, libur total pokoknya. Kalau hari Sabtu. Meskipun sekarang banyak orang Yahudi yang melanggar larangan hari Sabtu. Jadi hikmah kenapa Allah punya kemampuan kun fayakun, menciptakan langit bumi kok butuh waktu 6.000 tahun. Mengajarkan kepada kita agar tidak tergesa-gesa. Makan itu kalau tergesa-gesa baik apa tidak? Nah, berkendara di jalan tergesa-gesa baik apa tidak? Tidak. Sholat tergesa-gesa baik apa tidak? Tidak. Mati tergesa-gesa itu tidak baik, bikin kaget keluarga masalahnya. Ya, makanya nggak bagus mati langsung mendadak itu. Ya, mesti ada isyarat-isyaratnya, karena kematian itu pasti ada isyarat. Ada isyaratnya, pasti ada 40 hari, 1 bulan, supaya tidak tergesa-gesa, supaya tidak menimbulkan kekagetan. Makanya Rasulullah itu sakit di akhir hayatnya, supaya tidak dianggap sebagai orang yang tergesa-gesa juga, meskipun sehat sepanjang hidupnya. Nah, jadi jangan tergesa-gesa. Allah menciptakan langit bumi aja tidak pakai kun fayakun, butuh waktu 6 hari, yang hitungan kita 6.000 tahun. Langit diciptakan sampai sekarang masih mengembang langitnya. Materi-materi planet bumi itu juga mengembang, saling menjauh sekarang ini. Suatu saat akan kembali menjadi satu lagi. Nah, begitu bumi itu dicipta, itu masih oleng-oleng jalannya, masih oleng-oleng. Nah, ketika masih oleng-oleng, Allah menancapkan pakunya, pasaknya bumi, namanya gunung. Jadi gunung itu disebut pasaknya bumi. Gunung itu yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, besar mana? Besar yang tidak kelihatan. Gunung itu Bu ya, contohnya gunung apa di sini? Lombok Batang, yang kelihatan begini. Itu yang menghunjam ke tanah itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar, bahkan sampai ke laut. Kadang-kadang, untuk apa? Supaya bumi ini jalannya tidak oleng. Nah, ketika bumi sudah tidak oleng lagi, awalnya jalan di tempat oleng. Bergerak pada dirinya, gerak rotasi begini. Nah, begitu dia bergerak rotasi,
muncullah 1 detik. Jadi waktu itu baru muncul. Setelah 1 detik ya akhirnya 1 menit. Setelah 1 menit ya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. 1 kali putaran bumi mengelilingi dirinya selama 24 jam. Baru muncul 1 hari. Jadi yang pertama waktu itu yang muncul adalah menit, detik. Makanya inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. 12 bulan itu ciptaan Allah, bukan orang Mesopotamia, bukan suku Maya, bukan orang bukan. Kita harus pede kalau nanti tahun baru Hijriah kita bersiar. Nah, begitu sudah 1 hari, berputar terus nggak? Jadi dia berputar bukan pada dirinya saja, tapi berputar juga tawaf mengelilingi pusat tahta surya, yaitu matahari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 1 bulan. Ya kan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Kembali ke posisi semula, 12 bulan. Lahirlah 12 bulan. Makanya ayatnya, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan ketika dia menciptakan langit dan ketika dia menciptakan bumi. Buminya belum ada, langitnya belum ada, waktu itu nggak ada. Makanya jangan ditanya masa lalunya Allah bagaimana ya. Jangan bertanya masa lalunya Allah. Masa lalu tempat itu hanya untuk makhluk. Kita terikat oleh ruang, tempat, dan waktu. Masa lalunya Allah ini kadang-kadang ada pertanyaan liar yang dibiuskan oleh setan. Rindu dari setan. Langit bumi belum ada, waktu belum ada, yang ada Allah. Terus orang bertanya, kok Allah tiba-tiba muncul? Siapa yang bikin Allah? Kadang-kadang begitu. Kalau kita pernah berpikir tentang Allah seperti itu, ketika kita berpikir siapa yang menciptakan Allah tiba-tiba muncul, itu adalah rindu dari setan. Tinggalkan pertanyaan itu. Kalau ibu meninggalkan pertanyaan itu, main catur. Main catur itu mubah menjadi ibadah karena meninggalkan perkara maksiat yang besar, yaitu mempertanyakan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi itu pernah ada sahabat, ya Rasul, saya tiba-tiba kok berpikir langit dan bumi nggak ada, waktu nggak ada, yang ada Allah. Kok Allah tiba-tiba ada itu bagaimana? Nabi memberikan solusi. Kalau kamu muncul keraguan-raguan seperti itu, sakwa sangka seperti itu, tekanlah dadamu, ucapkan amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau muncul sakwa sangka, kita mempertanyakan Allah, siapa, dari mana asalnya Allah, siapa yang menciptakan Allah, itu adalah rindu dari setan. Kita ucapkan apa? Amantu billahi wa rasulih. Nah, jadi kita harus pede. Waktu itu miliknya Allah, kita ini pernah nggak ada. Sebenarnya ibu tahu nggak ini rahasianya? Ibadah yang terbesar, yang tertinggi di dunia ini adalah mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan. Karena ketika Allah itu sendirian, Allah itu berkalam pada dirinya, ngomong sama dirinya. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah harta yang terpendam dan aku ingin dikenal. Nah, untuk bisa dikenal harus menciptakan makhluk. Maka diciptakanlah makhluk. Makhluk itu diciptakan esensinya agar bisa mengenal bahwa pencipta langit dan bumi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu sudah mengenal Allah, mentauhidkan Allah, berarti sudah menemukan tujuan utama ibadah kita. Adapun nanti kalau sholat, puasa, zakat, haji itu ya aksesoris untuk meningkatkan derajat kita aja. Tapi mengenal Allah itu penting. Itu disebut ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah berapa tadi? 12 bulan. Kapan 12 bulan ini muncul? Ketika dia menciptakan langit dan bumi. Ayatnya disambung lagi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Maksudnya bulan haram itu bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Ibu sudah memuliakan 4 bulan itu atau belum? Atau kita biasa-biasa saja ketemu 4 bulan itu?
Biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa? Karena kita tidak memberikan titik dalam waktu yang kita lewati. Oh, ini 4 bulan haram yang dimuliakan Allah. Saya harus meningkat ibadah saya. Saya harus melakukan kebaikan. Saya harus meminimalisir kezoliman. Kenapa? Karena 4 bulan haram ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan, 4 bulan haram ini yang dimaksud bulan apa saja? Muharram, Idul Adha, ayo, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, berarti nyontek. Jadi kalau mau diurut 4 bulan haram itu pertama Rajab. Ya, Rajab. Sudah itu Zulqa'dah. Ini 3 bulan berturut-turut. Zulhijjah, baru Muharram. Makanya kenapa perang Badar itu terjadi di Ramadan? Karena kalau tidak segera dilaksanakan, masuk Zulqa'dah, mereka nggak berani perang. Karena orang jahiliyah pun menghormati bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu orang jahiliyah saja menghormati. Nanti kalau nggak kita serbu Muhammad di bulan Ramadan, nanti ketemu Zulqa'dah malah kita nggak berani menyerang. Kenapa? Dilarang berperang. Padahal mereka belum mengenal Islam, tapi sudah memuliakan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Itu sudah dimuliakan termasuk Rajab, padahal belum Islam. Kalau orang jahiliyah saja memuliakan, mestinya kita memuliakan. Bagaimana cara memuliakan Pak Ustadz? Kalau di Yaman Utara itu tradisinya kalau ketemu Rajab, ketemu Zulqa'dah, ketemu Zulhijjah, ketemu Muharram, dia pakai pakaian kebesaran terus setiap hari. Kenapa? Sewaktu-waktu dia ibadahnya ditingkatkan. Itu penghormatan namanya. Memuliakan bulan-bulan haram. Biasanya kita sholat duha berapa rakaat? 2. Begitu loh, ini kok bulan Muharram, tambah lagi. Itu namanya memuliakan. Itu namanya memuliakan. Terus biasanya kalau kita witir berapa? 21. Biasanya 21. Ya, atau langsung 3. Ya, bagusnya langsung 3. Karena kalau 21, duanya niatnya apa? Kalau 1 saja boleh kepepet. Tapi kepepet 1 aja. Kita ini ibadahnya kan kepepet terus. Bisa. Biasa. Tapi kalau saya disuruh pilih 2 dulu baru 1 atau langsung 3, saya pilih langsung 3. Karena kalau 2 dulu niatnya bingung. Niatnya sholat, ya Allah sholat witir ini 2 rakaat dulu ya. Karena witir itu artinya ganjil. Ya makanya yang bagus langsung 3 gitu. Langsung 5. Bisa langsung 5. Bisa langsung 5, bisa langsung 3, bisa langsung 1. Karena witir itu maknanya ganjil. Karena kalau 2 dulu baru 1, 2-nya apa niatnya? Ya Allah saya sholat witir tapi ini genap dulu ya. Jadi akhirnya kan akan dari sisi bahasa itu membingungkan. Makanya yang utama langsung 3 atau 1. Nah, begitu Muharram ditingkatkan. Makanya kalau perlu ibu bikin kotak amal di rumahnya. Setiap hari 1000. Setelah terkumpul 1 bulan, terserah siapa mau dikasih, mau kita berikan. Kalau kita berikan pembantu rumah tangga, jangan dianggap ini gaji, jangan. Itu sedekah khusus. Diberikan keluarga, jangan merasa memberi, ini memang haknya. Gitu. Sedekah sehari 1000. Apalagi di 4 bulan haram tadi. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan saat ini kita berada di 1 bulan yang disebut bulan Muharram. Jadi saat ini kita bulan Muharram. Cuma sayang di sebagian masyarakat, bulan Muharram itu disebut bulan pantangan, bulan pamali, bulan tabu. Bulan masak buruk. Jadi yang terjadi itu, tapi kita nggak boleh itu. Justru bulan Muharram itu bulan mulia. Kan di bulan Muharram itu orang nggak berani bangun rumah, meletakkan batu pertama, masuk rumah, pindah rumah, menikahkan, melamar, dilamar. Ini sebagian masyarakat ada yang takut karena dianggap tabu, dianggap pamali.
Padahal justru di bulan Muharram ini seluruh nabi yang berada dalam kungkungan kesulitan ditolong oleh Allah, dibebaskan dari kesulitan. Makanya orang Yahudi puasa, orang Kristen puasa, orang Sobiin puasa, orang Majusi puasa. Nah, kita orang Islam lebih berhak daripada itu. Rasul sampaikan ketika hijrah ke Madinah mendapati orang-orang Yahudi, kenapa kalian puasa? Karena ini bulan Muharram 10 Asyura, Nabi Musa alaihissalam dibebaskan dari kejaran Fir'aun, maka kami puasa. Nabi langsung mengomentari, kami itu lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nah, berarti yang paling berhak siapa? Kita umat Islam. Jadi kalau nanti puasa di 10 Muharram, jangan takut tasyabuh, jangan takut ikut-ikutan. Itu adalah memang disyariatkan, diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau bisa nanti puasa tanggal 10 Muharram. Hari Kamis atau Jumat? 1 Muharram hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, tanggal 10-nya Jumat. Tapi kalau mau ideal, puasalah di hari Kamis. Niatnya bukan puasa Kamis, niatnya puasa Tasu'a. Tasu'a itu puasa yang sunnah hukumnya karena diniatkan oleh Nabi. Cuma sebelum ketemu dengan hari Tasu'a, beliau keburu wafat di bulan Rabiul Awal. Karena sudah diniatkan Nabi, maka kita lakukan. Karena itu hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya puasa kita tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Karena nanti hari Jumat tanggal 10 Asyura orang Yahudi puasa, orang Kristen puasa, orang Sobiin puasa. Nah, kita juga puasa juga di tanggal 10 Muharram. Supaya menyelisih dengan puasa mereka, kita dahului 1 hari sebelumnya, yaitu hari Kamis. Berarti puasanya berapa hari? 2 hari, Kamis dan Jumat. Nah, sekarang ada tradisi budaya masyarakat tanggal 10 Muharram berjamaah di Jalan Pengayoman. Jadi berjamaah di Jalan Pengayoman di masjid namanya Alaska. Nah, jadi ini kekeliruan. Jadi kalau ibu mau ingin melakukan kebaikan di hari itu, yang utama, meskipun ini hadisnya hadis marfu, ibu beli baju baru 1 biji atau 2 biji, atau sarung atau duit. Cari keluarga kita yang hidupnya susah. Nggak usah kita merasa memberi titip sama orang ini, kasih dia. Nah, di tanggal 10 itu. Makanya di masyarakat Betawi tanggal 10 Muharram mereka mengumpulkan anak yatim piatu, disebut Aidul Yatama, yaitu hari rayanya yatim piatu. Itu orang Betawi tanggal 10 hari. Oh, banyak itu. Saya sudah dapat undangan tanggal 10 Muharram. Kita merayakan 10 Muharram berbagi dengan fakir miskin, yang undang saudara-saudara kita dari Thailand. Nah, sampai saya bertanya, ini Syiah atau bukan? Nanti kalau Syiah, oh tidak, dijamin ahli sunnah wal jamaah. Saya mau berangkat. Coba. Jadi kenapa? Mereka ulama-ulama di Thailand baru menyadari. Selama ini kan mereka dulu di Thailand itu mayoritas muslim. Persis Singapura. Jadi Thailand itu awalnya mayoritas muslim, persis Singapura. Cuma karena ulama-ulamanya banyak bertorekoh, banyak berkontemplasi, bertahanut, ibadah secara personal, mengisolasi diri, uzlah, akhirnya dunia politik diambil orang lain. Nah, begitu di Singapura juga begitu, diambil orang lain, dikejar-kejar. Makanya mereka baru sadar sekarang ini. Baru sadar, makanya jangan abai terhadap politik. Saya nggak menganjurkan milih siapa, tapi ibu jangan abai. Karena apa? Seluruh kehidupan kita ditentukan oleh keputusan politik. Diputuskan. Minyak tanah semua diputuskan. Makanya jangan buta politik meskipun tidak berpolitik. Belajar dari saudara-saudara kita di Thailand. Akhirnya nggak mau ngurus sibuk wirid aja. Akhirnya diambil orang. Sekarang kebijakan ditentukan oleh mereka. Itu yang terjadi di Singapura dan Thailand. Nah, makanya begitu kita diundang, mereka sadar mau mensiarkan, ya kita semangat. Yang penting, tapi sudah dipastikan saya dapat jaminan bukan Syiah. Karena kalau Syiah itu tanggal 10 Muharram bukan bikin acara juga, tapi acaranya bukan puasa, bukan saum,
tapi ritualnya adalah berempati kepada cucu Rasulullah yang dipenggal di padang Karbala. Makanya dia adalah meratap, bentuknya menyiksa diri. Makanya orang Syiah di 10 Muharram itu menyiksa diri, berdarah-darah, ikut merasakan penderitaannya Husain. Padahal peristiwa Husain itu peristiwa belakangan. Perintah puasa Muharram sudah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, jadi makanya puasa tanggal 9, tanggal 10. Jika ada rezeki berbagilah dengan kerabat dekat. Utamakan kerabat dekat. Utamakan kerabat dekat. Nah, karena kerabat dekat, tapi yang jelas kerabat dekat hidupnya yang susah. Tapi kalau nggak susah ya tetangga dekat. Itu yang lebih utama. Nah, itu. Termasuk orang-orang yang berkontribusi dalam kemudahan kelancaran hidup kita. Itu penting. Tujuannya apa? Supaya kita di hari 10 Muharram itu melakukan kebaikan yang dengan kebaikan itu akan memproteksi rezeki kita di tahun yang akan datang. Karena meskipun hadisnya tidak mutawatir secara fadilah, siapa yang menggembirakan seorang di hari Asyura itu, maka hidupnya akan digembirakan selama 1 tahun. Itu rahasianya. Makanya menggembirakan orang-orang itu kalau tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, didatangi oleh kita, bawa beras, bawa baju dikasih, itu langsung kaget ya. Kaget apa tidak kira Bu? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ibu datang. Makanya dulu Pak Kiai Bakri Wahid itu mengumpulkan pakaian bekas, mengumpulkan beras, dibawa ke panti-panti asuhan. Ya, utamanya kalau ada karib kerabat kita yang hidupnya susah, itu lebih diutamakan. Nah, karena di 10 Muharram itu Nabi Adam diampuni dosanya 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir di atas kapal 150 hari 10 Muharram. Nabi Yunus dibebaskan dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar tidak apa-apa 10 Muharram. Terus lagi Nabi Ibrahim yang dibakar Raja Namrud itu selamat. Sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Itu terjadi 10 Muharram. Nah, terus yang ke-5 Nabi Isa diangkat. Nabi Musa membelah Laut Merah, dikejar Fir'aun. Itu semuanya terjadi pada hari apa? 10 Muharram. Makanya 10 Muharram itu yang puasa bukan saja orang Islam. Sobi puasa, Yahudi puasa, Kristen puasa, orang-orang Majusi puasa. Nah, kalau kita nggak puasa bagaimana caranya? Kalah sama mereka kita. Nah, jadi oleh karena itu dianjurkan kita berpuasa 9 dan 10 Muharram. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ini harus diperhatikan, dan jika ada rezeki usahakan berkesempatan berbagi dengan karib kerabat. Karib kerabat kita mana yang hidupnya susah, kita silaturahimi atau kita tanya. Kadang-kadang saya sering begitu Bu, apalagi terhadap anak. Kebetulan ada anak saya yang di Jogja. Itu biasa tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung saya transfer 500.000. Tiba-tiba dia nanya, ayah, ini kenapa ini ada transfer 500.000, kan tidak minta gitu. Saya bilang, itu uang digunakan untuk panggil teman-temanmu makan bersama. Nah, tapi uang kontrakan belum dibayar, jangan diurusi dulu. Loh iya Bu, itu kalau ibu punya anak berpisah dengan ibu, sering-seringlah anak ibu itu dikirimi uang untuk mentraktir temannya. Karena anak itu kalau jauh dari orang tua, ring pertama yang menjaga itu teman-temannya. Coba aja itu, akhirnya apa? Wow, di foto, dikirim foto. Udah saya ajak makan tengkleng di sini sama 6 orang teman saya, yaitu masih ada sisa. Ya udah pakai aja itu. Kontrakannya nggak usah dipikirin. Nanti urusan kita yang mikirin. Jadi seperti itu caranya. Jadi harus begitu. Coba kalau keluarga kita yang jauh, merantau di jauh di mana, bagaimana kamu belum ini masih pikir, ya udah mana nomor rekeningmu, kita transfer jebret. Dia akan gembira, untuk apa ini? Ya udah, kok pakai apa sajalah gitu. Yang penting dipakai untuk yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya 1 jam kita bercengkrama cukup. Ini setengah 12. Ya, silakan Ibu melanjutkan acaranya, bercengkrama, bersenda gurau, bertadabur alam. Jika mau makan sambil pandang laut, tataplah langit, ya supaya apa? Menangkap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
jangan ditahan-tahan lagi saya. Sudah mau pergi. Jangan ditahan, jangan disiapkan hidangan, nanti malah lama, nanti saya nggak bisa ngejar waktu ke tempat yang itu. Jadi ini kakaknya ketua harian Dewan Masjid Indonesia itu Pak Safruddin, yang Pak Komisaris Jenderal itu yang sudah pensiun, beliau meninggal. Nah, kita diminta memberikan sambutan, terus diminta nanti pidato di kuburannya ya. Saya sudah siapkan dirinya. Padahal saya ingin sekali bersama-sama dengan Ibu karena pasti menunya ikan dan itu pasti enak. Tapi kalau saya tergoda dengan itu pasti ketinggalan sana. Mudah-mudahan yang sedikit ini berkahi. Kita hormati malaikat yang hadir dan mau pulang butuh waktu 50.000 tahun ukuran kita, tapi insya Allah itu kemampuan sudah diberikan Allah. Mudah-mudahan selalu diberkahi semuanya, sehat walafiat. Demikian kita tutup dengan membaca Ummul Quran. Nah, ini sekarang ada ilmu baru Ibu, saya dapatkan dari ulama Lasem Gus Koyum di Mina baru-baru ini. Ibu kalau mendoakan siapa saja, termasuk orang tua yang mau meninggal dunia, caranya adalah baca, angkat tangan, baca Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai walabdallin. Setelah walabdallin, lalu kita doakan siapa yang kita doakan. Contohnya Allahumma gfirli wali walidayya. Amin. Kalau yang kita doakan anak kita, ya kita doakan anak kita. Mau baca doa setelah walabdallin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Tambahi waj'alna linnasi imama. Amin. Ini ada sanad yang kita temukan. Maka kita praktekkan. Silakan berdoa dengan hajat masing-masing di dalam suratul Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berkahilah kami semua, sehat afiatkan lahir batin, dunia dan akhirat bersama keluarga. Amin. Terima kasih, selamat menikmati. Semoga Allah memberkahi kita. Demikian, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.